Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit mengenai informasi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sering kita baca di media, di YouTube, dan lainnya. Dikarenakan saat pembuatan akun ataupun pendaftaran akun pendataan non-ASN, banyak yang menjadi kendala. Ada beberapa kendala, contohnya SK di tahun sebelumnya sudah hilang, ada juga bukti pembayarannya sudah rusak ataupun sudah hilang, dan cara mengkompres karena bukti pembayarannya kan banyak. Kalau setahun biasanya kan 12 lembar karena dibayarnya tiap bulan, sedangkan per tahun 12 bulan berarti 12 lembar. Bagaimana kita upload ke dalam riwayat pekerjaan sedangkan filenya melebihi 1 MB, karena maksimal upload SK maupun bukti pembayaran itu 1 MB maksimalnya, minimalnya sekitar 200 kali. Ada juga yang bertanya bagaimana kalau saya sudah melakukan akhiri proses pendataan ataupun finalisasi, apakah bisa diubah kembali data yang sudah saya upload ataupun yang sudah saya isi. Ada juga yang bertanya bagaimana memperbaiki data-data yang tidak sesuai, sedangkan di sistem dengan yang ada di ijazah ataupun SK tidak sesuai data. Waktu dicek tidak sesuai data yang di sistem dan di SK maupun di ijazah. Bagaimana solusinya? Di sini di situs pendataan non-asnbkn.go.id ini di situs pada saat pendataan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan ataupun ada semacam pedoman di saat pengguna aplikasi ini ataupun pengguna sistem ini ada kendala. Di sini kita bisa lihat. Ini masalah dokumen dulu, masalah data dan dokumen. Contohnya, dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan pelengkapan data. Coba kita cek di sini, kita baca. Jadi tidak perlu kita bertanya kepada orang lain. Lebih baik kita pedoman yang sudah ada di sistem. Dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan pelengkapan data? SK, tadi dokumen yang harus disiapkan itu SK dan garis merek atau kontrak kerja. Bentuk dokumen lainnya yang membuktikan pengangkatan sebagai tenaga non-ASN. Walaupun tidak ada SK, pokoknya kertas lain ataupun dokumen lain yang memang bunyinya sebagai pengangkatan saudara sebagai tenaga non-ASN di tempat instansi Anda bekerja sekarang. Ini contohnya dokumen apa saja? SK, ya masalah lain KTP dan ijazah itu memang sudah tidak mesti dibilang lagi karena memang itu harus. Bagaimana kita bekerja tidak ada, kalau tidak ada ijazah dan KTP itu masalah biodata kita memang itu sudah harus. Yang kedua, apakah boleh memperbaiki data jika tidak sesuai dengan data yang terdapat pada aplikasi? Ini contohnya. Contohnya, data yang ada di sistem ini tidak sesuai dengan data yang di ijazah, di SK dan lainnya. Ini THK2 dan pegawai non-ASN dapat melakukan penambahan riwayat kerja ataupun melengkapi data lainnya yang diinput oleh admin instansi selama data belum dilakukan finalisasi oleh admin instansi. Nah, berarti selama belum dilakukan finalisasi oleh admin instansi, maka data lampau dapat diperbaiki oleh masing-masing THK2 dan pegawai non-ASN dan juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan admin instansi masing-masing. Ini berarti di sistem
apakah boleh memperbaiki data jika tidak sesuai dengan data yang terdapat pada aplikasi. Contohnya di sistem ini. Karena data kita sebelum kita membuat akun, data kita sudah duluan diinput oleh admin instansi, sehingga baru bisa kita melakukan pendaftaran akun. Jadi pada saat kita pendaftaran akun, sudah ada data-data sebagian di sistem. Pada saat kita cek data kita di sistem tidak sesuai dengan data yang kita miliki, ataupun tidak sesuai dengan data seperti ijazah, riwayat pekerjaan dan lainnya, tanggal lahir, tempat lahir dan nomor KTP, tidak sesuai. Jadi boleh dilakukan perbaharui ataupun perubahan sebelum dilakukan finalisasi oleh admin instansi. Berarti bisa memperbaiki kembali asalkan admin instansi belum melakukan finalisasi. Jadi walaupun kita sudah melakukan finalisasi, tetapi pihak admin instansi ada batas waktu yang sudah diberikan oleh BKN untuk melakukan finalisasi. Jadi kalau memang ada kesalahan ataupun tidak kesesuaian data, bisa dikoordinasi dengan admin instansi untuk memperbaiki data-data yang sudah kita miliki agar diinput kembali agar sesuai data yang kita miliki dengan data yang ada di aplikasi pendataan non-ASN. Ini yang ketiga, ada pertanyaan lagi yang sering muncul, yaitu bagaimana jika data yang telah saya ubah ternyata masih terdapat kesalahan? Apakah dapat diubah kembali? Data sudah pernah kita ubah, kita input kembali, masih juga salah. Ini bagaimana solusinya? Selama data belum dilakukan finalisasi oleh admin instansi, maka data dapat diperbaiki oleh masing-masing tenaga non-ASN dan juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan admin instansi masing-masing. Nah, berarti sama, yaitu kalau sudah melakukan finalisasi oleh kita sendiri, karena kita saat pembuatan akun kan input data semua, riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan, dan lainnya kita input. Sesudah kita input, kita lakukan finalisasi. Ternyata pada saat kita melakukan finalisasi, ragu kita cek kembali, ternyata ada yang salah. Itu solusinya yaitu langsung berkoordinasi dengan admin instansi masing-masing. Karena yang bisa mengubah sesudah kita lakukan finalisasi yaitu admin instansi masing-masing. Contohnya kita sebagai guru. Kalau kita sebagai guru berarti solusinya yaitu mendekati ataupun berkoordinasi dengan admin instansi dinas pendidikan. Kalau kita bekerja di instansi lain, ya kita harus berkoordinasi dengan dinas tempat kita bekerja. Begitulah cara mengatasi di saat kita sudah melakukan akhiri proses pendataan ataupun finalisasi terdapat masalah yaitu tidak kesesuaian data yang perlu kita ubah kembali, yaitu kita berkoordinasi dengan admin instansi masing-masing. Ini ada pertanyaan lagi yang keempat, bagaimana jika ada perbedaan data dalam aplikasi pendataan, misal nama, jabatan, dan lain-lain. Selama data belum dilakukan finalisasi oleh admin instansi, maka data lampau dapat diperbaiki oleh masing-masing tenaga K2 dan tenaga non-ASN dan juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan admin instansi masing-masing. Berarti sama, apapun solusinya yaitu berkoordinasi dengan admin instansi. Kalau Bapak Ibu memiliki kendala masalah pendataan, nama tidak sesuai, jabatan tidak sesuai, dan lain-lainnya, tanggal lahir, nomor SK, itu solusinya yaitu berkoordinasi dengan admin instansi. Selain kita mengubah sendiri di aplikasi yang sudah tersedia, kalau memang hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan mengubah sendiri ataupun mengedit sendiri, yaitu pihak admin instansi punya wewenang untuk mengedit ataupun merubah data-data kita yang tidak sesuai dengan kita bawakan, yaitu bukti-bukti yang sudah kita miliki seperti ijazah, KTP, dan SK dan lainnya.
Itu solusinya kalau memang data kita tidak sesuai di aplikasi. Solusinya hanya satu, yaitu koordinasi dengan admin instansi. Ini yang kesekian, yang kelima, ada pertanyaan, bagaimana jika SK tidak ada atau hilang? Ini SK kita sudah hilang ataupun memang sudah dimakan rayap dan lainnya. SK-nya sudah hilang dan dimakan rayap ataupun sudah basah, tidak ada lagi. Yang intinya tidak ada lagi. Dapat menggunakan dengan fotokopi SK yang sudah dilegalisir oleh pimpinan unit kerja tempat SK tersebut dikeluarkan, atau surat keterangan dari pimpinan unit kerja tempat SK tersebut dikeluarkan. Berarti kalau SK yang aslinya hilang ataupun sudah tidak ada lagi, solusinya bisa kita gunakan fotokopi asalkan sudah dilegalisir. Contohnya SK kita dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, oleh Sekda dan lainnya, bisa kita gunakan yang fotokopi asalkan dilegalisir oleh instansi tempat kita bekerja. Ataupun menggunakan surat keterangan, kadang fotokopi pun tidak ada lagi. Jadi bisa kita gunakan surat keterangan dari pimpinan unit kerja tempat SK tersebut dikeluarkan. Yaitu tempat SK tersebut dikeluarkan, ya. Tempat SK tersebut dikeluarkan, bukan dari admin ataupun dari kepala instansi, ya. Contohnya kalau kita SK-nya dulu dari dinas, yaitu berarti buatlah surat keterangan yang bahwa SK kita sudah hilang. Buatlah surat keterangan dari dinas tempat kita bekerja. Ini masalah yang keenam, masalah slip gaji ataupun bukti pembayaran yang hilang. Ini banyak, tidak mungkin kita 5 tahun ke belakang kita masih simpan bukti pembayaran ataupun slip gaji. Kadang-kadang memang sudah hilang, sudah dibawa banjir, rumah sudah terbakar dan lainnya. Bagaimana solusinya kalau bukti pembayaran kita sudah hilang? Apa solusinya? Yaitu dapat menggunakan fotokopi slip gaji yang sudah dilegalisir oleh pimpinan unit kerja tempat slip gaji tersebut dikeluarkan, atau surat keterangan dari pimpinan unit kerja tempat slip gaji tersebut dikeluarkan. Berarti masalah slip gaji dan SK yang hilang ini sama solusinya. Slip gaji bisa juga kita gunakan fotokopi, tetapi legalisir juga, dan bisa juga kita gunakan yaitu surat keterangan. Surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh admin tempat, oleh unit pimpinan kerja kita sekarang ataupun di dinas tempat kita bekerja sekarang. Beginilah solusi kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan mengenai data SK dan lainnya yang sudah hilang ataupun tidak sesuai. Di sini saja kita lihat solusinya, karena di sini sudah disediakan beberapa yang memang ada kendala di saat kita melakukan pendaftaran. Oleh pihak pembuat aplikasi ataupun pihak BKN sudah menyediakan jawaban-jawaban yang memang akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Maka kita langsung klik saja ataupun kita cari di situs ataupun di aplikasi pendataan non-ASN. Itu saja yang dapat saya bagikan pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Mohon untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video terupdate lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.